Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Z2H Insight Channel. Sebagai makhluk yang paling superior di muka bumi, tentunya manusia memiliki rasa keingintahuan yang sangat besar, di mana rasa keingintahuan ini diawali oleh sebuah rasa penasaran terhadap sesuatu yang terjadi ataupun apa yang sedang terjadi di sekitar kita, ataupun hal-hal yang di luar planet bumi. Dalam hal ini adalah pengetahuan tentang luar angkasa. Namun apapun itu, yang pasti manusia pada dasarnya adalah mempunyai insting untuk ingin tahu sesuatu yang baru, dan biasanya hal ini identik dengan ilmu pengetahuan, yang mana biasanya ilmu pengetahuan selalu diidentikan dengan sains. Namun seiring dengan berjalannya waktu, seiring juga perkembangan umat manusia yang semakin banyak, maka ilmu pengetahuan dan sains itu beriringan atau berdampingan dengan ilmu pengetahuan agama. Nah, ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Apa benang merah dari ilmu pengetahuan umum dan juga ilmu pengetahuan agama? Nah, untuk itu jangan skip videonya. Mari kita putar dulu intronya. Apa itu ilmu dan apa itu pengetahuan? Lalu apa yang disebut dengan sains? Nah, ilmu adalah sekumpulan pengetahuan yang secara teoritis dan telah melalui uji coba yang sistematis kemudian menghasilkan sebuah pengetahuan yang baru. Itu adalah ilmu. Bisa ilmu matematika atau ilmu hitung, ilmu bahasa, ilmu botani, ilmu metalurgi, ilmu biologi, fisika, kimia, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan ilmu, yaitu beberapa sekumpulan pengetahuan yang telah teruji secara sistematis dan teoritis, holistik, komprehensif, kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itulah ilmu. Lalu apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah sekumpulan beberapa informasi yang mana informasi tersebut masih diolah, entah itu dari sebuah kelompok atau perorangan ataupun lembaga-lembaga tertentu untuk menghasilkan sebuah bidang baru. Itu adalah pengetahuan. Jadi ilmu dan pengetahuan dalam hal ini adalah konteksnya berbeda. Di mana kalau ilmu pada dasarnya adalah sekumpulan beberapa pengetahuan, sedangkan pengetahuan sendiri dalam hal ini dalam tanda kutip secara singkat saja adalah kumpulan beberapa informasi yang sedang diolah, dianalisis, dan dikaji secara sistematis, teoritis, komprehensif, dan bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Nah, itulah yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Lalu apa itu sains? Di mana saat ini di dunia modern sering terdengar ilmu pengetahuan dan sains. Sains pada dasarnya itu diambil dari bahasa Inggris, yaitu science, kemudian diadopsi oleh bahasa Indonesia dengan ejaan SA, kemudian INS, atau diaja dengan science. Apa itu sains? Sains itu adalah ilmu pengetahuan yang bersifat praktikum, alias yang bersifat praktis. Dimana kalau ilmu pengetahuan itu identik dengan teori-teori, sedangkan kalau sains itu lebih kepada praktikum. Artinya lebih aplikatif dalam hal ini. Permisalan, bagaimana caranya mengukur jarak antara titik X ke titik Y, bagaimana caranya untuk mengetahui titik lebur logam, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi lebih aplikatif, lebih praktis karena bersifat praktikum. Itulah sains. Kemudian kalau kita asumsikan bahwa ilmu pengetahuan dan sains itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Karena memang ilmu pengetahuan dan juga sains sama-sama dibutuhkan. Ketiga-tiganya bermuara kepada suatu keilmuan baru ataupun sebuah ilmu-ilmu yang juga dalam hal ini bisa membuat kehidupan manusia atau peradaban manusia menjadi lebih maju daripada sebelumnya. Nah, ada yang salah kaprah terhadap ilmu pengetahuan. Seolah-olah kalau ilmu pengetahuan itu identik dengan ilmu hitung-hitungan,
kemudian fisika, kimia, biologi, dan seterusnya yang bersifat angka. Padahal ilmu pengetahuan itu bebas. Artinya apapun keilmuan baru itu juga disebut dengan ilmu. Apapun yang berhubungan dengan kebaruan yang bersifat mendidik ataupun membuat umat manusia itu menjadi lebih maju dan peradaban dan berperadaban, maksud saya itu juga disebut dengan ilmu. Sedangkan pengetahuan apapun informasinya, yang pasti informasi itu bisa bermanfaat untuk kita dan bisa diuji secara teoritis, itu juga disebut dengan pengetahuan. Permisalan bahasa, sosiologi. Walaupun di beberapa dekade belakangan berkembang ilmu sosial yang bersifat saintifik. Ataupun sering kita mendengar scientific approach atau pendekatan-pendekatan secara saintifik. Namun seiring dengan berjalannya waktu, maka timbullah gejala-gejala yang akan sedikit membuat ruang lingkup ilmu pengetahuan dan sains itu seolah-olah menjadi dikotomi. Apa yang menyebabkan itu? Ternyata hadirlah yang dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan yang berbasis agama. Tentunya kalau kita membicarakan ilmu yang berbasis pendidikan agama dan ilmu yang berbasis sains kemudian aplikatif apapun itu namanya, kita sebut dengan ilmu pengetahuan umum. Jadi istilah ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama belakangan ini menjadi pembahasan yang tidak kunjung selesai. Karena kedua hal ini seolah-olah ada dikotomi, entah itu dari kubu ilmu pengetahuan umum ataupun dari kubu ilmu yang berbasis pengetahuan agama sendiri. Dalam hal ini mari kita berbicara tentang pendidikan. Karena kalau kita berbicara ilmu pengetahuan, tidak sah rasanya kalau kita tidak berbicara tentang dunia pendidikan itu sendiri. Dimana kalau di Indonesia, pendidikan-pendidikan di lembaga-lembaga, entah itu mulai perguruan tinggi sampai ke jenjang sekolah menengah, biasanya identik dengan kedua hal ini. Entah itu yang bersifat umum ataupun mengandung unsur-unsur ilmu pengetahuan agama. Di mana sampai saat ini pun banyak asumsi-asumsi yang beredar di masyarakat bahwa kalau ingin mendalami ilmu agama, kalau misalkan kita ingin ilmu umum ataupun sekaligus ingin memperoleh ilmu agama, maka masuklah ke lembaga yang ada unsur ilmu agamanya. Karena selain kita mendapatkan ilmu umum, maka secara tidak langsung di saat yang bersamaan kita akan mendapatkan ilmu agama juga. Nah, ini yang menjadi polemik di masyarakat, seolah-olah ada dikotomi, ada perbedaan atau ada gap antara ilmu pengetahuan yang berbasis umum dengan ilmu pengetahuan yang berbasis agama. Apakah ini salah? Pada prinsipnya agak kurang tepat, karena memang antara ilmu pengetahuan itu sendiri dan ilmu pengetahuan agama itu sendiri sebenarnya adalah klop atau sejalan. Karena zaman dahulu sebelum Islam berkembang, ilmuwan-ilmuwan muslim terdahulu sudah memikirkan hal ini. Sebut saja di kalangan ilmu kedokteran ada Ibnu Sina, ada Ibnu Khaldun. Di kalangan penerbangan ada Ibnu Rus. Kemudian ada Ibnu Batutah di bidang geografi dan seterusnya. Di mana ilmuwan-ilmuwan muslim terdahulu sebenarnya mengacu kepada sumber-sumber yang berdasarkan ilmu agama. Dalam hal ini adalah Al-Quranul Karim. Di mana di dalam Al-Quran sebenarnya sudah jelas ayat-ayat ada yang bersifat ilmu pengetahuan, ada yang bersifat sains, ada yang bersifat sosial, ada yang bersifat agama, ada yang bersifat kemanusiaan, ada yang bersifat ketuhanan, dan seterusnya dan seterusnya. Di mana hal ini diadopsi sebenarnya oleh ilmuwan-ilmuwan muslim yang mereka padukan dengan referensi-referensi yang sudah mereka pelajari. Dalam hal ini adalah ilmuwan-ilmuwan atau filsuf-filsuf dari zaman sebelumnya atau dari peradaban Yunani maupun peradaban-peradaban yang lain seperti Persia dan juga India. Sebenarnya ini klop, tetapi entah mengapa seiring dengan berjalannya waktu di negara kita seolah-olah ada dikotomi
Sehingga timbul seperti permasalahan yang sudah saya ucapkan tadi, di mana kalau kita ingin memperoleh ilmu agama, maka kita harus masuk ke lembaga yang berbau agama. Agar kenapa? Agar karena kita kalau masuk ke lembaga yang berbau agama, seolah-olah kesannya adalah kita memperoleh dua keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah kita memperoleh ilmu umum, dan yang kedua adalah memperoleh ilmu pengetahuan yang berbasis agama itu sendiri. Nah, sebenarnya apa yang disebut dengan ilmu pengetahuan berbasis agama, tentunya hal ini juga perlu diluruskan, karena memang ilmu pengetahuan yang berbasis agama itu tidak hanya yang berhubungan dengan dunia fikih, dunia tajwid, tauhid atau teologi, kemudian tentang kemasyarakatan atau hukum kisos atau hukum hudud. Sebenarnya tidak hanya itu, banyak ilmu-ilmu yang berbasis keagamaan sebenarnya yang bersifat aplikatif juga. Seperti contoh tata bahasa Arab atau nahwu shorof, atau ilmu faraid, hitung-hitungan, atau ilmu falak, ilmu perbintangan. Bagaimana caranya mengukur rotasi bumi dan rotasi bulan, gerhana matahari dan gerhana bulan. Itu sebenarnya dipelajari. Bagaimana hitung-hitungan dalam matematika, dalam ilmu faraid, ilmu ahli waris, dan seterusnya. Bahkan ini sebenarnya di dalam beberapa kitab kuning di dalam Islam juga terkandung dibahas hal-hal yang berupa aplikatif seperti tadi. Sehingga seolah-olah kalau kita misalkan masuk ke lembaga yang berbasis pesantren ataupun yang berbasis keilmuan agama, maka seolah-olah ketika mereka lulus seolah-olah mereka harus alim. Ya kan begitu. Sedangkan kalau misalkan lulusan dari bidang umum, seolah-olah mereka tidak alim atau tidak begitu alim dibandingkan dengan mereka yang lulusan keilmuan agama. Maka yang timbul adalah paradigma yang semacam itu. Padahal semua ini hanyalah keterjebakan. Di mana yang dimaksud keterjebakan dalam hal ini adalah seolah-olah kalau kita masuk kepada lembaga yang berbasis keagamaan, maka seolah-olah endingnya adalah bermuara kepada perilaku atau akhlak, atau dalam hal ini adalah afektifnya. Sedangkan kalau misalkan yang bersifat umum itu lebih mengarah endingnya adalah kepada kognitif, atau dalam hal ini adalah intelijensi, atau bagaimana dia mengembangkan keilmuannya. Sedangkan kalau yang berbasis agama, maka endingnya akan bermuara kepada hal-hal yang berbau religius. Padahal tidak seperti itu. Ilmuwan-ilmuwan terdahulu itu balance. Artinya balance yang mereka belajar ilmu umum secara balance atau secara seimbang, pun juga mereka tidak melupakan keilmuan-keilmuan yang berbasis agama, karena memang pada dasarnya mereka mengambil referensi dari Al-Quran, di mana terdapat beberapa ayat-ayat yang juga membicarakan tentang ilmu pengetahuan dan juga sains, yang sebenarnya kalau kita bicarakan tidak mungkin selesai dalam satu episode ini. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seolah-olah kubu umum dan kubu agama ini, atau ilmu pendidikan umum dan juga ilmu pendidikan yang berbasis agama, seolah bertabrakan dan bahkan dikotomi. Ada dikotomi tertentu. Permisalan, misal begini. Di Eropa itu agama sudah menjadi privasi masing-masing, alias sudah menjadi individual. Sehingga dalam hal ini mereka bebas berkembang karena mereka sudah tidak terikat dengan keagamaan. Di mana agama di sana, di beberapa negara maju sudah dianggap sudah individu masing-masing urusannya. Karena memang agama tidak bisa tidak bisa dipaksakan, dan mereka akhirnya bebas. Dalam artian bebas, mereka bebas mengekspresikan keilmuannya sebagai bentuk bahwa mereka menguasai bidang itu tanpa takut melanggar rambu-rambu agama. Itu keterjebakan kalau seolah-olah ilmu itu tidak dibarengi atau tidak berlandaskan agama. Tetapi dalam hal ini juga ketika ada kasus di mana orang juga ada keterjebakan kalau misalkan dia terlalu fanatik dalam tanda kutip, selalu menomorsatukan ilmu agama.
Sehingga mereka akan terjebak sendiri. Misalkan ingin mengembangkan ini dalam agama tidak boleh, mengembangkan ini dalam agama dilarang, sehingga akan membentuk sebuah keterjebakan juga. Dalam hal ini mereka takut bersalah kepada Tuhan, takut bersalah kepada agamanya sendiri, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keterjebakan ini menghasilkan sebuah ketidakberdayaan, bahwa pembatasan-pembatasan dalam ilmu pengetahuan itu sebenarnya bermuara kepada agama. Padahal sebenarnya tidak, agama pun tidak melarang. Kita kasih contoh saja bagaimana dulu kasus orang yang percaya bahwa bumi itu datar. Sehingga Galileo Galilei itu dipenggal karena tidak sesuai dengan Bible. Atau pada kasus yang lain seperti teori black hole-nya Stephen Hawking, ataupun teori relativitas Einstein, atau bahkan teorinya gravitasi yang digagas oleh Isaac Newton. Jadi pada endingnya adalah ilmu pengetahuan tidak ada yang pasti, karena ilmu pengetahuan itu seperti bulat. Jadi seiring dengan berjalannya waktu akan ada ilmu pengetahuan baru, dan ilmu pengetahuan baru, yang mana ilmu pengetahuan baru itu akan terus ada dan terus eksis. Sehingga generasi berikutnya akan merasakan apa yang disebut dengan sains dan ilmu pengetahuan yang sudah dihasilkan dari generasi sebelumnya atau pemikiran generasi sebelumnya. Sehingga apabila seperti itu, maka sudah seyogyanya masyarakat tidak mendikotomi antara ilmu pengetahuan yang berbasis umum ataupun ilmu pengetahuan yang berbasis keagamaan. Sehingga tidak ada lagi anggapan-anggapan yang mengatakan apabila ingin umum dan juga agama, maka masuklah ke lembaga-lembaga yang bernuansa Islami. Sehingga didapatkan dua keuntungan, yaitu keuntungan agamanya dapat, juga umumnya dapat. Tidak begitu, tergantung orangnya juga. Apakah ketika misalkan Anda ujian agama, kemudian agamanya dapat nilai di bawah KKM, apakah bisa dikatakan agama Anda jelek? Tentu tidak. Karena agama tentunya ini adalah urusan kita dengan Tuhan. Apakah dengan kita masuk lembaga yang tidak bernuansa agama, apakah kita tidak mendapatkan agama? Ya belum tentu juga, tergantung orangnya. Banyak kok orang yang salah kaprah tentang itu. Banyak orang yang dalam tanda kutip mereka nakal di masyarakat karena ya mungkin ada terkekangan, ada hal ketidakwajaran atau tidak dibebaskan dalam mengekspresikan sesuatu, barangkali seperti itu. Sehingga kondisi-kondisi seperti ini seharusnya tidak ada lagi. Jadi antara ilmu umum dan juga ilmu yang berbasis pengetahuan agama seharusnya harus saling kawin, harus balance agar tidak ada lagi keterjebakan dan dikotomi-dikotomi yang seharusnya menguntungkan kita semua. Jadi mari kita sama-sama memperbaiki paradigma ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua di kemudian hari. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.